Kepada yang terhormat Pak Johannes Dipa, SH, SPSI, MH, CIA, perkenalkan kami dari kelompok 3 Hukum Pengangkutan KPA ingin memberikan analisis kami terkait kasus kecelakaan pesawat Jeju Air milik Korea Selatan. Sebelum itu saya akan memberikan rangkaian peristiwanya. Jadi pada tanggal 29 Desember tahun 2024, pesawat Boeing 737-800 Jeju Air dengan nomor penerbangan 2216 melakukan penerbangan dari Bangkok, Thailand menuju ke Muan, Korea Selatan. Pesawat itu membawa 181 orang, sudah termaksud awak pesawat dan penumpang. Saat pesawat mendekati Korea Selatan dan ingin mendarat, landasan pacu 01 memberikan sinyal kepada pesawat bahwa di sekitar landasan pacu tersebut terdapat aktivitas burung. 1 menit setelah peringatan tersebut, pesawat mengalami kerusakan mesin karena ada burung yang masuk ke mesin pesawat. Dari kerusakan mesin tersebut menyebabkan roda hidrolik pesawat itu macet sehingga tidak bisa keluar dan pendaratan pertama gagal. Pilot kemudian mengirimkan sinyal darurat Mayday dan membatalkan pendaratan pertama tadi. Namun, pada percobaan pendaratan kedua, pesawat melakukan pendaratan darurat dengan posisi perut pesawat menyentuh landasan karena roda pendaratan tetap tidak bisa keluar. Pesawat mendarat dengan kecepatan tinggi sekitar 160 knot dan tidak mampu berhenti dalam jarak landasan pacu yang tersedia. Akibatnya, pesawat meluncur melewati ujung landasan dan menabrak sebuah gundukan tanah yang tertutupi struktur beton penyangga antena localizer, bagian dari sistem pendaratan instrumen atau yang disebut dengan ILS. Tabrakan ini menyebabkan badan pesawat pecah, terbakar hebat, dan kerusakan parah pada kedua mesin yang terkubur di dalam tanah. Dari 181 orang di dalam pesawat, terdapat 179 orang meninggal dunia, termasuk seluruh penumpang dan pilot. Namun, terdapat 2 awak kabin yang duduk di bagian belakang pesawat selamat, namun mereka mengalami luka-luka yang cukup serius. Perekam suara kokpit dan perekam data penerbangan berhenti merekam sekitar 4 menit sebelum kecelakaan karena adanya dugaan akibat kehilangan daya listrik total. Analisis awal menemukan bulu dan darah burung jenis bebek migran dari mesin pesawat dan mengonfirmasi adanya burst text sebagai penyebab utama kerusakan mesin. Penyelidikan kecelakaan dilakukan oleh Aviation and Railway Accident Investigation Board Korea Selatan dengan bantuan dari National Transportation Safety Board (NTSB) Amerika Serikat dan juga dibantu oleh Federal Aviation Administration (FAA), Boeing, dan GE Aerospace. Nah, penyelidikan jasa juga menyoroti kondisi lingkungan bandara yang berada di jalur migrasi burung, serta desain Emberbank dan localizer yang berkontribusi pada tingkat kerusakan pesawat saat kecelakaan. Pertanyaan hukumnya, yaitu yang pertama, apakah Jeju Air bisa dimintai pertanggungjawaban hukum atas dugaan kelalaian dalam pemeliharaan dan pemeriksaan teknis pesawat yang menyebabkan kegagalan sistem pendaratan? Dan yang kedua, jika ditemukan adanya bird strike, sejauh mana tanggung jawab maskapai dan pengelola bandara dalam mengantisipasi serta menangani resiko tersebut sesuai standar keselamatan penerbangan? Dan yang ketiga, bagaimana tanggung jawab hukum pemerintah Korea Selatan, khususnya pejabat Kementerian Transportasi, terkait dugaan kelalaian pengelolaan resiko keselamatan penerbangan yang berkontribusi pada kecelakaan tersebut? Mengenai dasar hukumnya, maskapai Jeju Air yang diduga telah melakukan kelalaian dapat digunakan pasal 17 ayat 1 Konvensi Montreal 1999 yang mengatakan bahwa setiap penumpang menjadi tanggung jawab maskapai apabila terjadi kerugian yang mengakibatkan kecacatan atau kematian. Pasal ini menganut prinsip tanggung jawab mutlak sehingga tanggung jawab maskapai tidak bisa dihilangkan. Lalu pada pasal yang ke-21 ayat 1 Konvensi Montreal 1999, maskapai Jeju Air dapat dimintai pertanggungjawaban atas kejadian yang membuat kematian seseorang maupun penumpangnya dengan dibatasi 113.000 SDR bagi setiap penumpang. Dan pada pasal yang ke-22 ayat 2 Konvensi Montreal 1999, maskapai Jeju Air dapat dimintai pertanggungjawaban atas bagasi yang hilang, rusak, atau hancur akibat penerbangan. Ini dapat diajukan bagi penumpang yang selamat sebagai gugatan tambahan, sehingga yang menjadi pertanggungjawaban maskapai bukan lagi 113.000 SDR, melainkan 114.000 SDR maksimal. Kemudian pada pasal yang ke-33 menentukan bahwa gugatan dapat diajukan kepada maskapai melalui domisili penumpang yang menjadi korban maupun ahli warisnya. Dapat diajukan di domisili maskapai, tempat tujuan, maupun domisili penumpang itu sendiri. Dan pasal yang terakhir yang menjadi batasannya adalah pasal 35 ayat 1 Konvensi Montreal 1999 berbicara mengenai batasan tuntutan atau gugatan yang dapat diajukan dalam kurun waktu 2 tahun. Apabila tidak diajukan gugatan, maka hak atas ganti rugi maskapai terhadap penumpang hilang demi hukum. Analisa hukum nomor 1, kecelakaan pesawat Jeju Air 2216 pada 29 Desember 2024 mengungkapkan bahwa insiden bird strike terhadap kedua mesin menjadi pemicu utama kerusakan sistem mesin dan hidrolik. Akibatnya, roda pendaratan tidak dapat berfungsi dan pesawat terpaksa melakukan pendaratan darurat tanpa roda yang berujung pada kecelakaan serius. Sebelumnya, Menara Pengawas Bandara Internasional Muan sudah memperingatkan adanya aktivitas burung di sekitar area landasan pacu. Hal ini menandakan bahwa potensi bahaya sudah diketahui namun tetap berujung pada insiden
tragis. Sementara, pengelola bandara berkewajiban melakukan pengelolaan risiko lingkungan secara aktif termasuk upaya pengendalian populasi burung, pemasangan sistem deteksi, dan peringatan dini atau wildlife hazard management, serta memastikan desain fasilitas bandara tidak menambah tingkat bahaya saat terjadi insiden. Sehingga pada insiden tersebut, Jeju Air telah melakukan kelalaian yang menyebabkan dari 181 penumpang meninggal dunia 179 orang dan dapat dikenakan dari Konvensi Montreal 1999 dikenakan pasal 17 ayat 1 yaitu prinsip tanggung jawab mutlak atau strict liability, pasal 21 ayat 1 mengenai batas tanggung jawab per penumpang tidak melebihi 113.000 SDR, pasal 33 ayat 1 yaitu penuntutan atas ganti rugi yang dialami penggugat harus dilakukan berdasarkan pilihan penggugat atau domisili dari penggugat. Pasal 35 ayat 1 yaitu mengatur batasan gugatan berupa hak atas ganti rugi ditiadakan apabila tidak dilakukan dalam jangka 2 tahun dihitung dari tanggal kedatangan di tempat tujuan atau dari tempat tinggal di mana pesawat udara seharusnya tiba atau dari tanggal pengangkutan berhenti. Pertanyaan hukum nomor 2. Jika ditemukan adanya bird strike, sejauh mana tanggung jawab maskapai dan pengelola bandara dalam mengantisipasi serta menangani risiko tersebut sesuai standar keselamatan penerbangan? Kecelakaan pesawat Jeju Air nomor 2216 pada tanggal 29 Desember tahun 2024 mengungkapkan bahwa insiden bird strike terhadap kedua mesin menjadi pemicu utama kerusakan sistem mesin dan hidrolik. Akibatnya, roda pendaratan tidak dapat berfungsi dan pesawat terpaksa melakukan pendaratan darurat tanpa roda yang berujung pada kecelakaan serius. Sebelumnya, Menara Pengawas Bandara Internasional Muan sudah memperingatkan adanya aktivitas burung di sekitar area landasan pacu. Hal ini menandakan bahwa potensi bahaya sudah diketahui, namun tetap berujung pada insiden tragis. Dalam kasus ini, baik pihak maskapai maupun pengelola bandara memikul tanggung jawab masing-masing yang saling berkaitan dalam mencegah dan menangani resiko bird strike. Sebagaimana diatur dalam standar keselamatan penerbangan internasional. Maskapai penerbangan, dalam hal ini Jeju Air, bertanggung jawab memastikan kondisi pesawat selalu layak terbang, memberikan pelatihan kepada kru untuk menghadapi situasi darurat seperti bird strike, serta mengikuti prosedur saat menerima peringatan dari pengawas lalu lintas udara. Lalu dari laporan awal, terlihat bahwa kru telah menjalankan protokol secara benar termasuk melakukan go around dan mengirimkan sinyal darurat Mayday yang menunjukkan tidak ada indikasi kelalaian langsung dari pihak maskapai. Sementara itu, pengelola bandara berkewajiban melakukan pengelolaan risiko lingkungan secara aktif termasuk upaya pengendalian populasi burung, pemasangan sistem deteksi, dan peringatan dini atau wildlife hazard management, serta memastikan desain fasilitas bandara tidak menambah tingkat bahaya saat terjadi insiden. Dalam kasus Bandara Muan, letaknya yang berada di jalur imigrasi burung dan keberadaan gundukan tanah yang menutupi antena localizer yang kemudian turut memperparah kerusakan pesawat mengarah pada kemungkinan adanya kekurangan atau kelalaian dalam pengelolaan risiko oleh pihak bandara. Dari sudut pandang hukum internasional, Konvensi Montreal tahun 1999 menetapkan bahwa maskapai bertanggung jawab atas kerugian yang dialami penumpang akibat kecelakaan selama penerbangan, kecuali apabila dapat dibuktikan bahwa kerugian tersebut sepenuhnya disebabkan oleh pihak ketiga. Jika hasil penyelidikan mendalam kelak menunjukkan bahwa pengelola bandara lalai dalam mencegah bird strike, maskapai berhak mengajukan pembebasan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam pasal 21 konvensi tersebut. Meski demikian, karena prinsip tanggung jawab dalam konvensi ini bersifat objektif atau strict liability hingga batas tertentu, maskapai tetap diwajibkan memberikan kompensasi terlebih dahulu kepada korban atau keluarganya, baru kemudian dapat menuntut ganti rugi kepada pihak bandara atau negara yang mengelolanya. Pertanyaan nomor ketiga terkait bagaimana tanggung jawab hukum pemerintah Korea Selatan, khususnya pejabat Kementerian Transportasi, terkait dugaan kelalaian pengelolaan risiko keselamatan penerbangan yang berkontribusi pada kecelakaan tersebut. Tanggung jawab hukum pemerintah Korea Selatan, terutama pejabat lingkungan di Kementerian Transportasi dalam kasus dugaan kelalaian tersebut dapat ditinjau dari dua sudut pandang. Yang pertama yaitu dari hukum nasional, yang kedua yaitu dari hukum internasional. Dari hukum nasional, para pejabat negara dapat dikenai sanksi pidana apabila terbukti melakukan kelalaian berat atau gross negligence, yaitu lalai dalam menjalankan kewajiban hukum mereka, yaitu untuk memastikan keselamatan penerbangan secara menyeluruh. Dalam konteks kecelakaan Jeju Air Flight 216, dugaan kelalaian tersebut mencakup kurangnya pengawasan terhadap infrastruktur bandara, tidak optimalnya sistem peringatan terhadap ancaman seperti bird strike, dan lemahnya evaluasi terhadap kondisi teknis pesawat. Sementara itu, dalam perspektif hukum internasional, Korea Selatan terikat pada kewajiban sebagai negara pihak dalam Konvensi Chicago 1944 yang menjadi dasar sistem hukum penerbangan sipil global. Negara tersebut harus mematuhi standar keselamatan pedoman praktik internasional atau yang lebih disebut dengan SARPS yang diatur dalam aneks konvensi seperti aneks 19 tentang manajemen keselamatan dan aneks 13 tentang investigasi kecelakaan dan insiden. Aneks 19 mewajibkan negara untuk menjalankan program keselamatan, yaitu State Safety Program, yang bertujuan untuk secara aktif mengidentifikasi dan mengelola risiko keselamatan. Sedangkan Aneks 13 mengatur kewajiban negara untuk melakukan investigasi secara independen, menyeluruh, dan objektif atas kecelakaan yang terjadi di wilayahnya. Kelalaian dalam melaksanakan kewajiban ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian
atau prinsip due to diligence dalam hukum internasional. Apabila terbukti pejabat pemerintah yang lalai tersebut, maka tanggung jawab tidak hanya berlaku secara nasional, tetapi dapat melibatkan mekanisme pertanggungjawaban di tingkat internasional. Hal ini didasarkan pada prinsip tanggung jawab yaitu state responsibility yang memungkinkan negara lain untuk menuntut akuntabilitas melalui jalur diplomatik atau jalur lembaga internasional seperti ICAO. Oleh karena itu, kasus ini menegaskan pentingnya keseriusan pemerintah dalam memastikan kepatuhan terhadap standar keselamatan penerbangan, baik secara hukum domestik maupun hukum internasional. Dengan adanya kasus JCUR 2216 ini, memberikan pembelajaran penting terutama dalam hal kompleksitas dalam keselamatan penerbangan kontemporer, terutama dalam bahayanya migrasi buruh. Dalam kasus JCUR 2216 ini menyebabkan 179 orang meninggal dunia dan juga menjadi kecelakaan penerbangan yang paling terburuk selama beberapa dekade di Korea Selatan. Dalam kasus ini, hal ini dapat terjadi karena ada serangan burung dari BB Migran Baikaltil saat pesawat mendekati Bandara Internasional Muan, yang merupakan bandara regional memiliki tingkat serangan burung tertinggi. Dalam Konvensi Montreal 1959, pihak maskapai bertanggung jawab penuh atas kerugian yang disebabkan selama penerbangan. Tetapi pihak maskapai tidak perlu bertanggung jawab bila dapat dibuktikan kerugian yang disebabkan tersebut sepenuhnya kerugian yang timbul akibat kesalahan dari pihak ketiga. Namun karena konvensi ini bersifat objektif atau tanggung jawab sampai batas tertentu, pihak dari maskapai harus memberikan ganti rugi terlebih dahulu kepada pihak keluarga atau ganti rugi kepada korban sebelum mereka dapat menuntut kepada pihak bandara atau negara yang mengelolanya. Secara keseluruhan, dari kasus JCUR 2216 ini mengingatkan kita bahwa pentingnya untuk bekerjasama terutama dari pihak pengelolaan bandara dan juga pihak maskapai untuk menangani risiko lingkungan seperti contohnya migrasi burung, dan juga memperhatikan lagi infrastruktur dan desain dari bandara untuk keselamatan penerbangan. Baik, selanjutnya ada rekomendasi. Pertama, dukungan dan bantuan langsung JCUR membentuk tim khusus yang bertugas mendampingi dan memberikan bantuan kepada keluarga korban, termasuk akomodasi, transportasi, dan kebutuhan logistik selama proses identifikasi dan pemulangan jenazah. Pemerintah Korea Selatan membentuk satuan tugas khusus atau task force lintas kementerian untuk mendukung keluarga korban, menyediakan bantuan psikologis, informasi, serta memfasilitasi proses administratif dan hukum yang dibutuhkan keluarga. Fasilitas sementara seperti ruang tunggu, tenda, dan akomodasi di universitas atau hotel telah disediakan di lokasi kecelakaan untuk keluarga korban yang datang dari luar kota atau luar negeri. Kedua, hak dan kompensasi. JCUR memiliki asuransi penerbangan dengan nilai pertanggungan hingga USD 1 miliar yang akan digunakan untuk membayar kompensasi kepada keluarga korban sesuai ketentuan internasional dan nasional. Keluarga korban berhak mengajukan klaim asuransi sesuai dengan polis yang berlaku dan peraturan internasional Montreal Convention, termasuk kompensasi atas kehilangan jiwa, luka-luka, dan kerugian material lain yang timbul akibat kecelakaan. Ketiga, pendampingan psikologis dan sosial bantuan konseling psikologis disediakan bagi keluarga korban dan 2 korban selamat baik di rumah sakit maupun di pusat-pusat dukungan yang telah dibentuk pemerintah dan maskapai dapat diakses oleh keluarga korban untuk membantu proses pemulihan trauma dan luka mendalam akibat tragedi ini. Keempat, ada proses identifikasi dan pemulangan jenazah. Proses identifikasi jenazah dilakukan secara transparan dan melibatkan keluarga korban, termasuk pengambilan DNA jika diperlukan. Pemulangan jenazah ke negara asal atau daerah asal difasilitasi oleh maskapai dan pemerintah, termasuk pengurusan dokumen dan transportasi. Terakhir, kelima ada advokat dan bantuan hukum. Keluarga korban dapat meminta bantuan hukum melalui lembaga bantuan hukum, kedutaan besar untuk korban warga negara asing, serta organisasi advokat korban kecelakaan penerbangan untuk memastikan hak-haknya terpenuhi untuk dilakukan transparan dalam proses investigasi dan penyaluran kompensasi kepada korban dan keluarga. Baik, barusan ada rekomendasi untuk para korban atau keluarga korban yang mengalami duka karena akibat kecelakaan JCUR tersebut. Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih dan jika ada salah kata, mohon maaf.